pada saat itu pasti Alkitab akan dimusnahkan. Aku menyesal, Tuhan, aku udah pakai karena aku hilaf, karena aku nggak kuat ditekan seperti ini, karena ini terlalu mengerikan, dan mungkin banyak alasan lainnya yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, itu nggak akan bisa mengubah perintah Tuhan. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Hatiku Percaya. Gimana kabar kalian? Saya berdoa kabar kalian baik-baik aja seperti saya di sini, diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mau sharing kali ini tentang apa yang harus dilakukan jika kita tertinggal, jika kita left behind. Saya mau sharing ke kalian ya. Apa yang harus kita lakukan jika kita tertinggal atau orang yang kita kasihi tertinggal? Ya, saya sangat menyarankan kalau bisa jangan sampai tertinggal. Ini doa saya dan ini harapan saya. Kalau sampai tertinggal itu masuk ke masa yang sangat mengerikan, teman-teman. Dan dalam masa 7 tahun itu kita nggak akan bisa membeli atau menjual kalau nggak pakai tanda bilangan binatang itu gitu. Jadi bayangkan aja, pasti dong orang nggak bisa beli makanan, kelaparan, dan harus mengungsi ke hutan-hutan, mungkin ke pedalaman-pedalaman, nggak ada air, nggak ada listrik, bahkan kalau nggak salah airnya juga menurut orang yang memahami kitab Wahyu dengan simbol-simbol itu, airnya juga nanti pada saat 7 tahun itu juga kayak beracun atau gimana gitu. Jadi ya kelaparan, kehausan, ketakutan karena sangat mengerikan, dan kalau disiksa ketangkap pasti ketangkap, dan ya antikrisnya sangat jahat gitu kan, dan dia pasti menganiaya yang tidak pernah mungkin kita pernah bayangkan, karena Alkitab bilang sengsara yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi sesudah sengsara itu. Jadi kita udah pernah dengar orang disiksa dengan disiram air keras dan akibatnya ngerinya gimana. Kita pernah dengar orang dipotong jarinya atau tangannya atau dipenggal. Kita udah pernah dengar cerita tentang penyiksaan ISIS misalnya gitu ya, yang gimana mengerikannya. Tapi kalau firman Tuhan bilang sebelum ini nggak pernah ada sengsara yang seperti ini, dan sesudahnya pun nggak ada, ya berarti itu nggak pernah ada cerita yang lebih parah pastinya dari yang pernah kita dengar gitu, dari yang pernah kita pikirkan, karena kita lihat dari berita-berita lebih parah dari semua itu. Buat orang yang terima Yesus ya, yang udah percaya kepada Yesus, berpegang pada firman Tuhan, hidup dalam ketaatan dan pertobatan, seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi buat kita hal ini bukan hal yang mengerikan. Kenapa? Karena hari itu tidak akan mendatangi kita seperti pencuri, bahkan firman Tuhan katakan, karena kita orang yang berjaga-jaga, kita anak-anak terang, kita mempelai gitu. Jadi seorang mempelai tahu sebenarnya kayak sudah ada tanda-tanda untuk mempersiapkan diri, karena mempelai pria mau datang. Jadi kita bukan orang yang ketika hari itu datang terkejut dan kaget karena kita nggak berjaga-jaga gitu. Dan kiranya juga teman-teman, karena kasih kita gitu ya buat orang lain, kita harus menyampaikan. Kalian bisa share video-video saya buat teman kalian, buat ayah ibu kalian, buat anak-anak atau adik kakak kalian, buat orang lain sebanyak-banyaknya. Kita harus mempersiapkan diri gitu. Jangan sampai hari Tuhan itu tiba-tiba mendatangi kita seperti pencuri, karena kita semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang yang berjaga-jaga. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan kalau orang yang kita kasihi tertinggal, atau bahkan mungkin kalian yang ketika udah terjadi masa rapture dan kalian gak sengaja nonton video saya lagi gitu ya, kalian harus percaya bahwa apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi ini, dan ketika kalian masuk masa sengsara besar itu, kalian tetap harus punya iman, kalian tetap harus
beriman bahkan lebih dari iman kalian yang sebelumnya. Ya saya nggak bisa membayangkan ya gimana nanti keadaannya, karena memang itu belum terjadi. Tapi firman Tuhan sudah memberi kita seperti peringatan, bahkan di dalam penglihatan, mimpi dan pernyataan-pernyataan kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan gitu. Saya yakin itu semua sebenarnya untuk membuat kita nggak kaget ketika hari itu datang, untuk mempersiapkan kita gitu, supaya kita nggak masuk. Tapi memang ada orang Kristen, sekalipun dia udah Kristen ya tetap masuk ke dalam masa sengsara besar itu. Apalagi Kristen KTP, Kristen suam-suam kuku gitu ya. Ketika masa itu datang, jangan berpikir bahwa itu akhir dari segalanya, karena kalian masih punya Tuhan. Dan masa itu 7 tahun, itu pasti akan berlalu. Seperti firman Tuhan katakan, firman Tuhan iya dan amin ya, kalau dia bilang 7 tahun dan itu pasti tergenapi 7 tahun. Jadi setelah 7 tahun itu, ketika orang yang masuk sengsara besar bisa terus bertahan gitu ya, bisa terus bertahan dengan nggak mau pakai tanda bilangan binatang itu, sekalipun udah dianiaya sedemikian rupa, juga pasti bisa masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Yang tadinya kita menerima Yesus dan diselamatkan dan terangkat ke surga, dan kita menerima keselamatan dengan darah Yesus kita diselamatkan, tapi yang pada masa sengsara besar kalian menyelamatkan diri dengan darah kalian yang tertumpah untuk keselamatan kalian gitu. Dimana kalian harus dianiaya gitu ya. Jadi masa 7 tahun itu lewatin aja dengan tekun, teguh, iman yang teguh, lebih teguh dari yang sebelumnya, karena masa itu memang masa yang sukar gitu, masa yang sulit. Yang pasti ketika Anda dapat melewatinya, Anda menang, Anda dihindarkan dari neraka. Sengsara yang lebih mengerikan dan yang abadi, yang benar-benar harus ditakuti, lebih ditakuti lagi bahkan dari masa sengsara besar itu gitu. Jadi Anda tidak akan masuk neraka. Jadi orang yang pakai tanda bilangan binatang itu mungkin merasa damai sejahtera atau nyaman untuk sementara waktu dalam masa itu gitu ya, 7 tahun, karena mereka nggak tahu firman Tuhan, mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga mereka pakai tanda bilangan binatang itu, dan Anda disiksa. Tapi percayalah, ketika Anda setia sampai akhir, Anda akan diselamatkan dan masuk ke dalam masa 1000 tahun memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Usahakan bangkit, tidak menjadi depresi, tidak hilang harapan, karena kalau kita depresi, hilang harapan, akan mudah sekali buat kita menyerah. Dan kalau kalian sampai menyerah, kalian pakai chip itu, percayalah murka Tuhan untuk selama-lamanya ada atas kalian gitu. Dan jangan mau memakai tanda bilangan binatang itu apapun yang terjadi. Jadi ketika seseorang udah pakai tanda bilangan binatang itu, teman-teman, pastinya hatinya tuh udah dikontrol gitu loh oleh antikris tadi. Dan untuk dia kayak bilang, Tuhan aku menyesal, Tuhan aku udah pakai karena aku hilaf, karena aku nggak kuat ditekan seperti ini, karena ini terlalu mengerikan, dan mungkin banyak alasan lainnya yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, itu nggak akan bisa mengubah perintah Tuhan. Karena Tuhan itu sekalipun dia mengasihi, tapi dia juga Tuhan yang konsisten. Jadi ketika dia berkata bahwa jangan dan tidak boleh, itu benar-benar jangan dan benar-benar tidak boleh. Jadi jangan pakai tanda bilangan binatang itu, teman-teman. Dan bahkan mungkin orang yang pakai pun udah bisa aja hatinya emang udah nggak ada inget sama Tuhan lagi gitu loh. Karena bisa aja udah langsung kayak dicuci otak, diambil alih pikirannya, dipimpin oleh ilah lain tadi, antikris tadi gitu. Jadi ya ini yang akan terjadi untuk orang, dan yang pakai chip itu akan kena murka Tuhan yang kekal gitu, nggak ada akhirnya, teman-teman. Terus yang kedua, tetap berdoa. Karena Tuhan masih ada, Tuhan sekalipun Roh Kudus sudah ditarik ya bersama dengan terangkatnya orang-orang percaya waktu rapture, tapi Tuhan masih ada dan Tuhan mendengarkan setiap seruan kita. Sekalipun kita tetap harus melewatinya, tapi tetap percaya aja bahwa Tuhan mendengar setiap keluhan, tangisan, teriakan, jeritan kita ketika masuk masa sengsara itu. Dan
iman yang tumbuh, yang ada, bahwa kita yakin bahwa Tuhan terus mendengar, itu akan menguatkan kita teman-teman, bisa melewati masa sengsara itu. Jadi jangan sampai sih mau tertinggal, karena saya buat video ini bukan untuk membuat kita merencanakan untuk tertinggal, karena saya aja nggak mau, karena hal itu sangat mengerikan. Dan orang dunia pun kalau mereka tahu firman Tuhan, tahu Alkitab, mereka pasti menghindari diri untuk masuk ke dalam masa yang seperti itu. Hanya saja mereka nggak tahu gitu. Dan nanti teman-teman ya, ini yang ketiga, baca Alkitabmu. Kamu harus punya Alkitab. Nanti itu jangan baca Alkitab yang dari digital atau dari internet, karena bisa aja udah diubah, terutama kitab Daniel dan Wahyu yang bicara tentang akhir zaman, yang bicara bahwa masa antikris itu 7 tahun, 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Jadi dan gimana rentetan peristiwanya nanti pasti akan tersingkap sebenarnya yang sebenar-benarnya yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu, kitab Daniel. Jadi itu bisa dihilangkan oleh antikris karena dia nggak mau ketahuan rencana-rencana berikutnya, sehingga semua orang di seluruh dunia akan pakai chip itu. Dan sebenarnya nanti juga orang akan tinggal sedikit sih teman-teman. Kenapa? Karena kan pada waktu orang rapture, sebagian juga meninggal, ada banyak yang meninggal. Ada yang kayak kecelakaan-kecelakaan tadi karena pilotnya terangkat, atau pengendara pada terangkat sehingga terjadi kekacauan, dan banyak orang yang sakit di rumah sakit penuh, banyak juga yang meninggal. Dan ada juga jutaan orang yang rapture tadi juga udah terangkat. Jadi sebenarnya di bumi ini udah tinggal sedikit gitu. Entah nanti pada saat itu juga ada bencana-bencana, ada banyak badai atau apapun ya, sehingga banyak juga orang meninggal. Dan jadinya orang yang tertinggal tadi, yang masih hidup, yang tertinggal tapi ingin masuk surga, ingin nggak mau masuk neraka, nggak mau pakai chip itu, nggak mau menyembah antikris tadi, ya dengan gampangnya akan terdeteksi di mana-mana karena orang penduduk bumi jadi sedikit gitu ya. Itu yang saya katakan tadi, yang ketiga, baca Alkitab kalian. Ada beberapa orang juga punya kayak mimpi atau penglihatan juga tentang masa depan, yang masa antikris itu, masa tribulasi. Mereka sampai mempersiapkan keluarganya dengan nyimpan Alkitab di rumah mereka pada saat-saat ini. Karena Alkitab buku itu sangat penting buat mereka pada masa itu. Ketika ada keluarga yang tertinggal, mereka akan baca Alkitab itu dan akan tahu, dan akan membuat mereka terus beriman. Karena pada saat itu pasti Alkitab akan dimusnahkan, teman-teman. Jadi kalau kalian punya Alkitab sekarang, baca Alkitab kalian, jangan biarkan Alkitab kalian tuh berdebu. Karena Alkitab itu kalau kita baca apalagi berurutan, kita akan tahu gitu loh maksud Tuhan gitu. Sekalipun kalian mungkin nggak ngerti, tapi ya baca aja Alkitab kalian, nanti lama-lama Tuhan dengan Roh Kudusnya akan mengait-ngaitkan ayat yang ini dikaitkan dengan kejadian ini, dengan hal ini, dengan hal itu, sehingga itu menimbulkan satu rema atau kesimpulan untuk kalian melangkah di dalam kehidupan kalian. Itu yang saya sebut rema ya. Dan tadi saya sampaikan, berpeganglah pada iman seperti yang kamu belum pernah berpegang sebelumnya. Karena untuk hidup disiksa itu kita butuh iman. Bayangkan disiksa, kalau nggak punya iman ya pasti nerima aja. Apalagi misalnya dia tertinggal sama suaminya misalnya. Istrinya lihat suaminya di apa-apain, terus istrinya oke, saya terima, gitu aja udah terlalu lemah teman-teman. Jadi harus punya iman yang seperti yang sebelumnya. Terus yang kelima, jangan nonton media sekuler, karena berita-berita itu nanti akan cuma dibuat-buat untuk Anda akan dimanipulasi pikirannya untuk percaya bahwa antikristus itu Tuhan. Karena pada saat itu antikristus akan membuat mujizat-mujizat yang membuat semua dunia itu kayak mengagumi dia, superhero, penyelamat gitu. Kayak keadaan yang sekarang ini aja, corona, lockdown. Dan ketika nanti ada satu orang yang bisa membuat semuanya kelihatan damai, semuanya baik-baik aja, itu aja bisa jadi gitu kan. Kita berpikir, wow, dia superhero gitu. Jangan nonton media sekuler karena isinya bisa aja tipuan dan isinya dosa-dosa yang membuat Anda imannya nanti malah lemah. Tapi tetap dengar berita, tetap tahu oh ada gempa bumi di sana, untuk tahu oh ada gempa bumi di sini, atau kita tahu perkembangannya gitu ya. Dan ada yang bilang suruh beli radio hemat energi, ada yang
suruh ada yang bilang ada nubuatan-nubuatan, suruh beli-beli bibit-bibit yang kering-kering, benih-benih yang kering untuk bercocok tanam. Saya sih nggak yang gitu ya, nggak menganjurkan gitu, karena saya menganjurkan kita hidup berkenan kepada Tuhan saat-saat ini, saat-saat ini. Saat ini tuh saat-saat emas, karena ketika kita terangkat bersama dengan Tuhan, menyongsong Dia di udara, di angkasa, orang dunia anggapnya semua kok hilang, tapi kita diselamatkan Tuhan dari hari pencobaan yang harus menimpa orang-orang yang tertinggal gitu. Nah, gitu aja yang saya mau sharingkan ke kalian. Semoga ini memberkati. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian tanya aja di bawah. Saya baca setiap komen-komen kalian dan saya jawab juga setiap ada pertanyaan. Kalau kalian juga mau minta didoakan, kalian bisa ke IG saya atau ke email saya, teman-teman. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati.